Hai, sebelum cerita jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor yang gue alami. Gue baru pindah kerja ke daerah pinggiran kota, namanya Desa Cempakawangi. Tempatnya nggak terlalu jauh dari pusat kota. Tapi suasananya benar-benar beda. Kalau di kota itu penuh kendaraan, lampu-lampu terang, dan suara bising tiap waktu, di desa ini malah kebalikannya. Di sini masih banyak pohon besar yang nutupin sisi jalan, suara jangkrik kedengeran lebih kenceng dari suara motor, dan kalau malam, sepi banget kayak semua orang masuk rumah jam 7. Gue tinggal di kosan kecil dekat kantor, cuma jalan kaki, 5 menit juga nyampe. Hari pertama gue kerja, pas jam istirahat siang, gue keluar bentar cari makanan, karena belum tahu apa-apa soal tempat makan di sini. Gue nanya ke ibu-ibu penjaga warung sembako dekat kantor. Bu, di sini ada tempat makan enak nggak ya? Dia senyum dikit, tapi nggak lihat mata gue. Ada? Nak, coba aja makan mie ayam Pak D. Murah. Cuma 5.000. Tapi larisnya luar biasa. Jawabnya sambil ngelipat plastik belanjaan. Gue kira itu cuma saran biasa, tapi yang aneh, pas gue tanya kedua orang lainnya satpam kantor dan tukang parkir jawabannya sama. Mie ayam, Pak D. Mie ayam Pak D. Selalu itu-itu juga. Kayak mereka udah diatur buat jawab begitu. Karena penasaran, akhirnya pulang kerja gue langsung cari tuh warung. Katanya sih, warungnya agak masuk gang kecil di samping minimarket. Gue jalan kaki sambil ngelirik kiri kanan, dan bener aja, ada papan kecil yang udah pudar warnanya. Tulisannya hampir hilang. Mie ayam Pak D 5.000. Gue masuk ke gang itu. Jalannya sempit. Cuma cukup satu motor. Di kanan kiri ada tembok rumah warga yang tinggi-tinggi. Dan entah kenapa, hawanya mendadak jadi lembab. Kayak udara di situ nggak ngalir. Ada bau tanah basah dan daun busuk. Gue udah mulai ngerasa aneh. Tapi tetap jalan terus. Pas sampai di ujung gang, gue nemu warungnya. Kecil. Bangunannya dari kayu setengah lapuk. Ada 5 meja panjang dengan bangku plastik biru. Tapi yang bikin gue kaget, warungnya ramah banget. Semua kursi penuh, dan beberapa orang bahkan rela berdiri nunggu giliran. Tapi, semuanya dim. Benar-benar dim. Enggak ada yang ngobrol. Enggak ada suara sendok jatuh. Bahkan suara mangkok ditaruh di meja pun kayaknya pelan banget. Hening, sunyi, tapi tetap ramah. Kontras banget. Gue berdiri di depan pintu masuk. Nunggu orang nyadar gue mau pesan. Enggak ada yang nyamperin. Sampai akhirnya satu pelayan datang ke arah gue. Cewek. Badannya kecil. Rambutnya diikat. Bajunya seragam warna krem. Tapi mukanya putih banget. Bukan putih bersih, tapi pucat. Kayak orang habis sakit. Matanya sayu. Enggak ada binar. Dan bibirnya pucat kayak orang kurang darah. Dia enggak ngomong. Cuma nunjuk satu bangku kosong di pojok. Gue nurut. Duduk. Di situ, di meja cuma ada satu botol sambal, satu botol kecap, dan tisu gulung yang udah hampir habis. Pelayan tadi datang lagi, bawa buku kecil, tapi dia nggak nulis. Dia cuma mandang gue. Satu mie ayam ya? Mbak, kata gue. Agak kaku. Dia ngangguk pelan, lalu balik badan. Pas dia jalan balik ke arah dapur, gue ngeliat gerakannya aneh. Dia kayak ngesot, tapi cepat. Bener-bener cepat. Padahal kakinya gerak pelan, tapi langkahnya jauh. Kayak diseret sama sesuatu yang gak kelihatan. Gue sampai bengong ngeliatin. Dan orang di meja sebelah ngelirik gue. Tatapannya kosong. Tapi, dia manggut-manggut kecil. Kayak bilang biasa aja. Suasana warung itu makin lama makin gak masuk akal. Makin banyak yang dateng. Tapi tetap aja gak ada suara. Bahkan anak kecil yang duduk sama ibunya pun cuma diem. Gak rewel, gak ngeluh, gak ketawa. Sunyi. Tapi semuanya makan. Enggak lama kemudian, mie ayam gue dateng. Diantarin pelayan cowok. Badannya kurus banget. Tulangnya kelihatan. Dan jalannya kayak robot. Sama. Enggak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma taruh mangkoknya. Nangguk sedikit. Terus pergi. Gue lihat isi mie ayamnya. Enggak ada yang istimewa. Mie keriting. Suiran ayam. Sawi rebus. Dan sedikit daun bawang. Tapi baunya aneh. Ada aroma. Kuat. Kayak harum. Tapi bukan dari bawang putih. Lebih ke aroma kayu manis yang dibakar. Entahlah. Susah dijelasin. Tapi bukan bau yang biasanya gue temuin di mie ayam. Karena udah lapar banget. Akhirnya gue makan juga. Suapan pertama, biasa. Tapi enak. Tekstur mie-nya kenyal. Ayamnya gurih. Suapan kedua, tiba-tiba kepala gue berat. Mata gue kabur. Gue kedip-kedip.
Tapi pandangan gue malah makin buram. Gue pegang kepala gue sebentar. Napas mulai berat. Tapi tangan gue terus nyuapin Mia ke mulut. Gue gak bisa kontrol. Gue kayak dipaksa makan. Suapan demi suapan. Tangan gue terus gerak sendiri. Dan di saat itu juga, gue mulai ngeliat hal-hal aneh di sekitar. Dari sudut mata gue, kayak ada bayangan gelap di pojok warung. Sosok tinggi, berdiri nunduk, rambut panjang. Bajunya putih kumah. Dia tim di sana. Ngeliatin gue, enggak gerak. Tapi matanya kayak menusuk. Gue pengen berhenti makan. Tapi nggak bisa. Tiba-tiba pelayan tadi berdiri di samping gue. Mukanya makin dekat ke arah gue. Dia masih bisu. Tapi nafasnya berat. Mata dia bener-bener kosong. Dan dia senyum. Tapi senyumnya kayak dipaksa. Ujung bibirnya naik. Tapi matanya nggak ikut senyum. Hawa dingin langsung nyelimutin gue. Suara perut gue mulai berontak. Kayak ada yang nggak beres. Tapi tangan gue belum berhenti nyuap. Suapan terakhir masuk ke mulut. Dan tiba-tiba semua suara hilang. Total. Kayak gue mendadak tuli. Semua suara di warung hilang. Dan yang tersisa cuma satu hal. Suara berbisik. Di kepala gue. Satu mangkok. Satu bagian jiwa. Gue langsung berdiri. Dorong bangku. Dan jalan cepat keluar dari warung. Enggak peduli bayar atau enggak. Udara di luar langsung nusuk hidung gue. Tapi anehnya, semua suara balik lagi. Motor lewat. Suara ayam. Angin di pohon. Semua balik. Gue nengok ke belakang. Warungnya masih ramai. Tapi dari pintu kayu yang setengah terbuka, gue lihat semua pelayan berdiri baris. Mukanya pucat. Matanya kosong. Dan mereka semua ngeliatin gue. Tanpa gerak. Tanpa suara. Gue jalan cepat. Keluar dari gang. Dan nyampe ke jalan besar. Langsung naik ojek pulang ke kosan. Gue kira itu cuma warung mie ayam biasa. Ternyata itu baru awalnya aja. Mie ayamnya dateng. Disajin pakai mangkok warna biru tua yang bagian pinggirnya udah agak pudar. Kayak udah sering banget dipakai. Sendok plastik putih ditaruh di atas. Sambelnya udah ditetesin langsung ke mie. Warnanya merah menyala. Gue sempet ragu mau makan. Tapi rasa penasaran dan lapar lebih kuat dari logika gue saat itu. Gue aduk pelan. Mie-nya keriting halus. Ayam suirnya kelihatan dikasih bumbu kecap. Ada potongan sawi rebus di sudut mangkok. Enggak kelihatan istimewa. Tapi baunya aneh banget. Ada aroma kaldu. Iya, tapi nyampur sama wangi lain yang susah dijelasin. Kayak rempah yang gak biasa. Sedikit menyengat, tapi bikin penasaran. Gue suap satu sendok pertama. Rasanya gila, enak banget. Entah kenapa, lidah gue langsung kayak dikunci rasa gurih yang gak pernah gue temuin di tempat lain. Enggak cuma gurih, tapi ada rasa yang bikin pengen lagi dan lagi. Bukan cuma karena bumbu, tapi rasanya tuh kayak nempel di langit-langit mulut. Suapan kedua masuk ke mulut, baru dikunyah setengah. Tiba-tiba kepala gue berat banget, kayak ditarik dari belakang. Mata gue berkunang-kunang, pandangan mendadak kabur. Gue sempat berhenti ngunyah dan lihat sekeliling. Sesuatu berubah. Suasana di warung masih sama heningnya, tapi ada kabut tipis yang muncul dari arah dapur. Padahal pintunya ketutup. Bayangan hitam mulai kelihatan di pojok-pojok warung. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Di pojok ruangan, dekat rak gelas, gue lihat sosok cewek berdiri. Badannya kurus tinggi, rambut panjang nutupin hampir seluruh wajahnya. Bajunya putih lusuh, kayak udah lama banget enggak dicuci. Kaki telanjang, kulitnya pucat, dan yang paling ganggu, dia ngeliatin gue, enggak gerak, cuma berdiri dan mandangin gue terus. Gue refleks berhenti makan, tapi anehnya, tangan gue enggak nurut. Badan gue kayak kehilangan kendali. Tangan kanan gue terus nyuap mie ke mulut. Sendoknya gerak sendiri. Gue coba lawan, coba berhenti. Tapi, kayak ada sesuatu yang lebih kuat nahan gue di kursi itu. Sementara itu, suara di kepala gue mulai kacau. Ada desisan kecil, bukan suara manusia. Kayak suara seseorang yang napasnya berat tapi dibisikin. Suara itu makin jelas tiap suapan masuk. Tapi tetap nggak bisa gue ngerti. Cuma getaran, dan bunyinya nyeremin. Gue ngelirik ke pelanggan lain. Dan disitulah titik di mana bulu kuduk gue benar-benar berdiri. Mereka semua makan sambil nangis. Air mata ngucur dari mata mereka satu-satu. Tapi muka mereka datar. Nggak ada ekspresi sedih. Nggak ada yang ngomel. Nggak ada yang berhenti makan. Mereka ngunyah terus. Tapi air mata jatuh tanpa bisa mereka kontrol. Suasana makin berat. Hawanya dingin. Nafas gue makin berat. Dan mie di mulut makin hambar. Tapi tangan gue masih gerak. Enggak berhenti. Kayak tangan ini bukan milik gue lagi. Sosok cewek di pojok tadi
udah nggak ada di tempat semula. Tapi pas gue noleh sedikit ke belakang, dia udah di belakang gue. Gue nggak tahu harus gimana. Napas gue terhenti sejenak. Leher gue terasa dingin kayak ada sesuatu yang tiupin dari jarak dekat. Tapi waktu gue coba tengok, enggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan. Tapi gue yakin banget, dia masih di situ. Berdiri dekat banget sama gue. Tiba-tiba, dari arah dapur, salah satu pelayan muncul. Bawa satu mangkok lagi. Dia jalan pelan. Tapi gerakannya aneh. Kakinya nyeret. Tapi mangkok di tangannya nggak goyang sama sekali. Dia ngelangkah ke arah meja paling ujung. Di meja itu cuma ada satu orang. Dan orang itu baru aja jatuhin sendoknya. Tangan kirinya gemetar. Kayak udah lemes banget. Gue ngeliat pelayan itu taruh mangkok kedua. Dan pelan-pelan dorong kepala orang itu ke arah Mia. Secara harfiah, didorong sampai mukanya nempel ke mangkok. Tapi dia nggak nolak, nggak ngelawan. Kayak pasrah. Gue hampir muntah liatnya. Tangan gue masih berusaha berhenti makan. Tapi nggak bisa. Gue udah teriak dalam hati. Tapi mulut gue nggak mau buka. Sendok terus masukin Mia ke mulut gue. Sampai akhirnya, gue cuma bisa pasrah. Sampai di suapan terakhir. Gue bener-bener ngerasa seluruh tubuh gue kayak kebas. Lidah gue nggak ngerasain apa-apa. Mata gue udah buram. Tapi waktu itu, tiba-tiba satu pelayan datang ke arah gue. Cewek, yang tadi pertama kali nyamperin. Dia berdiri di sebelah meja gue. Masih diem, masih pucat. Tapi kali ini, dia senyum. Senyumnya pelan. Tapi bukan senyum ramah. Itu senyum yang enggak punya jiwa. Senyum yang bikin hati gue kayak jatuh ke dalam lubang gelap. Dan dari balik senyumnya, dia buka mulut dikit. Bukan buat ngomong, tapi buat ngeluarin suara aneh. Suara bisikan. Kayak bisikan dari dalam tanah. Gue nggak ngerti artinya. Tapi, setiap hurufnya bikin kepala gue makin berat. Dan anehnya lagi, semua pelanggan serentak berhenti makan. Mereka, kepala mereka nengok ke gue semua. Matanya merah, dan masih netesin air mata. Mereka nggak ngomong, tapi gerakan mereka bareng-bareng. Bareng banget, kayak dikontrol sama satu tombol. Gue akhirnya nekat narik tangan gue sendiri. Gue lempar sendok ke lantai, dan langsung bangun berdiri. Bangku gue jatuh, tapi nggak ada yang bereaksi. Gue langsung jalan cepet keluar. Nabrak satu dua orang. Tapi mereka nggak marah, nggak ngelawan. Cuma liatin gue sambil senyum kecil. Pas gue udah di luar gang, napas gue masih ngos-ngosan. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mie ayam itu bukan mie ayam biasa. Dan warung itu enggak bisa dibilang warung manusia. Besoknya, pas masuk kantor, gue langsung cerita ke temen-temen soal warung mie ayam semalam. Awalnya mereka cuma ketawa kecil. Tapi ada satu temen gue yang langsung nunduk dan bilang pelan. Loh, emang lo baru tahu? Warung itu emang udah terkenal dari dulu. Tapi, serem, gue langsung nanya. Kok lo bisa bilang gitu? Dia jawab sambil garuk-garuk kepala. Ya pokoknya orang-orang sini udah pada tau lah. Banyak yang bilang mie ayamnya enak banget. Tapi, ya enggak semua orang berani balik ke sana 2 kali. Gue makin penasaran dong. Apalagi perasaan gue waktu makan di sana tuh bener-bener gak wajar. Gue ngerasa kayak dipaksa makan. Lihat bayangan. Aneh. Bahkan sampai sekarang masih keinget tatapan kosong para pelanggan yang ngunyah sambil nangis. Tapi karena gue tipe orang yang kalau belum nemu jawaban tuh nggak bisa tenang, akhirnya gue mutusin buat balik ke sana. Tapi kali ini, gue nggak sendirian. Gue ajak temen gue. Namanya Didi. Orangnya santai. Kadang suka nyeletuk seenaknya. Tapi bisa diandalkan. Pas gue ceritain soal mie ayam itu, dia malah ketawa. Wah, mie ayam setan tuh, ayolah. Gue ikut. Penasaran juga gue. Katanya dengan gaya bercanda. Gue ngangguk. Walaupun dalam hati agak was-was. Tapi entah kenapa, ada bagian dalam diri gue yang ngerasa gue harus balik ke sana. Kayak ada yang manggil. Tapi samar. Nggak masuk akal sih. Tapi perasaan itu kuat banget. Jam 8:30 malam. Kita berangkat ke sana naik motor. Jalanan sepi. Lampu jalan cuma beberapa yang nyala. Pas sudah deket gang menuju warung, gue mulai ngerasa hawanya berubah. Angin malam jeti lebih dingin. Dan aroma aneh mulai kecium lagi. Bukan bau mie, tapi bau kayu basah yang dibakar. Dicampur tanah lembab. Sama kayak kemarin, kita masuk ke gang kecil itu. Didi sempat komentar. Serem juga gangnya. Ya, kayak di film-film horor. Gue cuma senyum kecut. Warungnya masih ada. Masih sama persis kayak kemarin. Bangunannya tua. Pencahayaan remang-remang. Dan warungnya ramah. Masih banyak yang duduk makan. Tapi anehnya,
Dari luar pun udah kelihatan bahwa suasananya hening. Enggak ada suara orang ngobrol. Enggak ada suara sendok mangkok. Padahal penuh. Kita masuk pelan-pelan. Didi lihat sekeliling, lalu bisik ke gue. Ini serius semua orang tim gini. Gue angguk. Tim? Dan lo lihat sendiri nanti. Yang bikin gue nggak tenang. Semua pelayannya. Kita duduk di meja yang sama kayak semalam. Suasana warung bener-bener bikin gak nyaman. Hening yang terlalu hening. Kayak kita masuk ke ruang kedap suara. Bahkan suara detak jam dinding pun nggak kedengeran. Dan entah kenapa, napas gue juga terasa berat. Bukan karena lari atau capek, tapi lebih ke suasana yang ngebebanin dada. Didi mulai ngeliat sekeliling. Pelayannya mulai muncul satu persatu dari balik tirai dapur. Ada 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka semua pucat. Enggak cuma pucat biasa. Ini pucat yang enggak sehat. Kayak orang yang udah berhari-hari nggak kena sinar matahari. Matanya juga kayak enggak punya fokus. Kayak bola mata mereka cuma hiasan aja. Tapi yang bikin gue langsung merinding. Bukan cuma itu, gue perhatiin baik-baik. Di dalam warung itu, lampu bohlamnya terang. Sinar dari motor yang kadang lewat juga masuk sedikit dari selat tirai bambu di depan warung. Tapi, tubuh pelayan-pelayan itu enggak nampilin bayangan sama sekali. Gue makin kencengin pandangan gue. Beneran, mereka berdiri. Jalan. Geser barang. Tapi enggak ada bayangan di lantai. Enggak ada refleksi di kaca. Bahkan bayangan tangan pun enggak ada. Gue bisik ke Didi. Lo lihat enggak? Mereka. Didi nengok ke arah salah satu pelayan yang lagi berdiri di dekat dapur. Terus bisik balik. Iya, gila sih. Ini bukan soal pucat lagi. Bro, mereka tuh kayak enggak nyata. Gue ngangguk pelan. Didi sempat nyeletuk pelan. Nih orang pada albino kali ya. Pucat semua. Tapi masa enggak ada bayangan? Dia ngomong sambil ketawa kecil. Tapi suara ketawanya langsung hilang pas salah satu pelayan ngedeketin meja kita. Seorang laki-laki tinggi. Badannya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya kering, matanya kosong. Dia bawa 2 mangkok mie ayam, jalannya pelan, tapi bener-bener lurus, kayak robot, tanpa gerakan yang sia-sia. Dia taruh mangkok di depan kita, satu-satu. Didi awalnya mau bilang makasih, tapi langsung timpas pelayan itu ngeluarin suara. Senyumnya perlahan naik, tapi bukan senyum biasa, senyum yang gak nyampe ke mata. Dan dari mulutnya keluar suara kecil, pelan banget, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Bukan suara orang, bukan suara batuk, tapi lebih mirip suara desisan ular. Shih, Didi langsung nahan napas. Gue lihat dia pucat. Bro, itu apaan barusan? Gue cuma bisa jawab dengan lirikan takut. Pelayan itu masih berdiri sebentar, ngeliatin kita sambil senyum, tapi nggak ada ekspresi lain di wajahnya. Abis itu dia jalan balik ke dapur, tanpa suara, kakinya kayak enggak nginjak lantai. Entah kenapa, langkahnya nggak ada bunyi. Didi ngambil sendok, tapi tangannya gemetar. Gue lihat dia mulai ragu. Lo yakin mau makan? Didi ngangguk pelan. Gue pengen tahu, tapi kalau ada apa-apa, lo jangan tinggalin gue. Gue tarik napas. Gue juga belum ngerti apa yang terjadi. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung cabut. Dia mulai makan. Gue cuma liatin. Muka Didi berubah waktu suapan pertama masuk ke mulut. Wah, enak banget. Kai, tapi nggak lama kemudian, tangannya mulai gemetar. Gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ingatan gue kabur. Yang gue inget cuma makan 1 porsi mie ayam. Ngeliat Didi mulai berubah wajahnya. Lalu, gelap. Benar-benar gelap. Kayak ada sesuatu yang narik kesadaran gue pelan-pelan. Enggak ada suara. Enggak ada cahaya. Gue ngerasa kayak jatuh ke lubang yang dalam banget. Terus tenggelam. Pas gue sadar, gue udah ada di rumah. Gue tiduran di kasur kosan. Badan gue keringetan, dan napas gue ngos-ngosan. Lampu masih nyala, tapi jam di dinding nunjukin pukul 3 pagi. Gue langsung duduk, kepala gue pusing banget, dan tenggorokan gue kering. Begitu gue lihat badan gue langsung panik. Baju gue bau asap, parah. Bau apa? Kayak bekas kebakaran. Dan tangan kanan gue berdarah. Bukan luka yang parah sih, tapi lecet banyak. Kayak gue abis garuk-garuk dinding kasar atau lari di jalan batu tanpa pelindung. Gue berdiri, limbung, lalu langsung ambil HP. Gue telepon Didi. Sekali, enggak diangkat. 2 kali, enggak aktif. 3 kali, sama aja. Perasaan gue mulai enggak enak. Perut gue ngedek deh, dada gue sesek. Malam itu gue enggak tidur lagi. Gue cuma duduk di pojok kamar, nunggu pagi, sambil terus berharap Didi bakal hubungin gue lebih dulu. Tapi sampai matahari muncul pun,
HP gue tetap sepi. Jam 9 pagi, gue nekat ke kantor. Wajah gue lusuh, mata merah, dan pikiran gue udah gak karuan. Pas sampai kantor, meja Didi kosong. Enggak ada kabar, enggak ada pesan, enggak ada siapapun yang tahu dia di mana. Gue coba tenang, walau dalam hati udah panik. Gue minta izin keluar sebentar, terus langsung gas ke rumah Didi. Rumahnya nggak jauh dari kantor, cuma 2 gang. Nyokapnya buka pintu, wajahnya kelihatan cemas banget. Dia langsung nanya, "Kamu temannya Didi ya? Didi kemana?" Nah, dari tadi malam nggak pulang, HP-nya nggak aktif. Gue nggak bisa jawab, lidah gue keluh, tapi gue paksain buat jawab dengan suara pelan. "Tadi malam saya makan bareng Didi, Bu." Tapi setelah itu, saya juga nggak inget apa-apa. Muka nyokap Didi langsung berubah. Dia pegangan ke kusen pintu. Matanya mulai berkaca-kaca. Gue berusaha nenangin, bilang bakal bantu nyari, tapi dalam hati, gue sendiri juga udah ketakutan setengah mati. Sore harinya, gue balik ke gang tempat warung mie ayam itu. Enggak pakai pikir panjang. Gue harus lihat langsung. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Gue harus yakin bahwa apa yang gue alamin bukan mimpi. Pas gue sampai di mulut gang, gue mulai ngerasa hawa sekitar berubah lagi. Sama kayak sebelumnya, angin jeti dingin. Bau tanah basah mulai kecium. Dan suara burung hilang total. Tapi, ada yang beda. Gue masuk ke gang pelan-pelan. Jantung gue berdetak makin kencang. Setiap langkah rasanya berat. Gue terus jalan. Akhirnya sampai di ujung gang tempat warung itu biasanya berdiri. Dan disitulah semua hal aneh mulai makin gak masuk akal. Warung mie ayam itu hilang. Gak ada bangunan. Gak ada kursi. Gak ada tirai bambu. Gak ada apa-apa. Yang ada cuma tanah kosong. Sedikit rumput liar. Dan beberapa puing kayu tua yang gosong. Kayak bekas kebakaran. Gue berdiri bengong. Posisinya benar. Gue hafal banget bentuk gang ini. Tapi warungnya bener-bener hilang kayak enggak pernah ada. Gue jalan lebih dekat ke tengah tanah kosong itu. Lalu mata gue jatuh ke satu benda di pojok. Sebuah papan kayu tua. Rebah di atas tanah. Udah setengah busuk. Tulisannya mulai pudar. Tapi masih bisa dibaca. Mie ayam Pakde sejak 1998 tutup setelah kebakaran tahun ke-2001. Gue mundur beberapa langkah. Kepala gue langsung pusing. Tangan gue gemetar. Otak gue nol. Bentar, kebakaran tahun 2001. Tapi gue baru makan di sini semalam. Gue jongkok, ngelus papan itu pelan. Tangan gue kena debu dan arang. Ini bukan tempat baru. Ini udah lama rusak. Tapi semalam gue duduk di sini. Gue makan di meja pojok. Didi duduk di sebelah gue. Pelayan bawa mie ke meja. Pelanggan-pelanggan itu, mereka semua ada. Apa yang gue alamin semalam bukan cuma aneh, tapi mustahil. Gue berdiri dan langsung jalan keluar gang. Napas gue berat. Kepala gue kayak dipenuhi ratusan pertanyaan yang gak punya jawaban. Gue masih gak ngerti, kenapa tempat itu muncul lagi? Siapa orang-orang yang makan di situ? Dan yang paling penting, Didi kemana? Malam itu gue gak bisa tidur di kamar kosan. Gue cuma duduk di lantai, nunggu HP bunyi. Tapi gak ada apa-apa. Gue buka galeri, lihat foto-foto, dan satu hal yang bikin gue makin bingung. Gue sempet foto mie ayam itu malam sebelumnya. Tapi sekarang, foto itu udah gak ada. Semua file dari semalam hilang. Seakan-akan semuanya cuma mimpi. Tapi lecet di tangan gue masih ada. Baju gue masih bau asap. Dan papan tua yang gue lihat tadi sore, itu nyata. Yang bikin gue paling takut bukan karena warung itu hilang, tapi karena satu hal kecil, tapi bikin merinding. Waktu gue nyampe kosan dan buka pintu, ada sesuatu yang tergantung di gagang pintu dari luar. Plastik bening kecil. Di dalamnya, satu lembar kupon diskon. Tulisannya pudar, tapi masih bisa kebaca. "Terima kasih sudah mencoba mie ayam kami. Gratis 1 porsi untuk kunjungan selanjutnya." Di bawahnya, dengan tinta merah tua, "Bawa teman lagi." Ya, gue balik ke kantor dengan langkah gontai. Kepala gue berat, badan gemeter, dan pikiran gue berantakan. Rasanya kayak abis diguncang sesuatu yang nggak bisa dijelasin dengan logika. Begitu sampai di meja kerja, temen-temen gue langsung nanya gue, "Kemana seharian? Kenapa muka gue pucat banget? Dan kenapa mata gue merah kayak kurang tidur seminggu?" Gue nggak langsung jawab. Gue cuma duduk, buka HP, dan nunjukin foto papan tua yang sempat gue ambil di lokasi warung semalam. Itu pun satu-satunya foto yang tersisa di galeri. Entah kenapa nggak ikut hilang kayak foto lainnya. Di situ jelas kelihatan papan kayu tua yang gosong dan tulisannya yang mulai pudar.
Mie ayam Pakde sejak 1998 tutup setelah kebakaran tahun ke-2001. Temen kantor gue yang paling bawel, si Yuna, langsung ngomong, "Lah, emang bener itu warung udah lama kebakar." Gue inget, dulu pas kecil, sering makan di sana sama bokap. Terus kebakaran hebat, semua karyawannya hilang. Cuma tinggal abunya doang yang ketemu. "Kok lo bisa makan di sana kemarin?" Gue ngelirik dia pelan. "Lo serius? Karyawannya hilang?" Dia angguk. "Serius? Iya, hilang semua." Katanya sih kebakarannya aneh. Api datang cepet banget. Terus semua orang di dalam warung itu kayak ketelan api. Tapi nggak ada mayat yang ketemu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu nasib mereka gimana. Gue langsung merinding. Leher gue dingin. Punggung gue gatal kayak ada yang ngawasin dari belakang. Suara orang-orang di kantor mulai kedengeran jauh. Kayak cuma gema. Gue cuma bisa duduk sambil mikir. Apa yang gue alamin semalam? Itu nyata. Gue beneran ke tempat yang udah kebakar 24 tahun lalu. Terus siapa yang masakin mie itu? Siapa pelanggan-pelanggan yang duduk di warung semalam? Dan siapa pelayan yang jalan yang ngesot itu? Di tengah lamunan, gue iseng buka dompet. Pengen ambil kartu ATM. Tapi mata gue langsung tertuju ke satu lembar kecil yang selip di sela-sela uang receh. Kupon diskon dari warung mie ayam itu. Tangan gue langsung dingin. Kuponnya kecil. Warnanya putih kekuningan, udah agak lusuh. Di bagian depan, ada tulisan yang sama kayak yang tergantung di pintu kamar gue semalam. "Terima kasih sudah mencoba mie ayam kami. Gratis 1 porsi untuk kunjungan selanjutnya." Tapi yang bikin jantung gue nyaris berhenti bukan bagian depannya. Gue balik kupon itu. Dan di belakangnya ada tulisan tangan, pakai tinta merah. Tulisannya goyang, kayak ditulis buru-buru atau oleh tangan yang gemetar. "1 porsi lagi. Dan kau jadi bagian dari kami." Gue langsung bangun. Kupon itu gue remas dan buang ke tong sampah kantor. Temen-temen ngeliatin. Tapi gue nggak peduli. Gue udah muak. Ini semua makin aneh, makin gila, makin nggak bisa dijelasin. Hari itu gue nggak konsen kerja. Setiap kali kedip, kepala gue kayak muter-muter. Setiap sudut ruangan kayak punya bayangan sendiri. Gue udah nggak bisa bedain mana nyata, mana bukan. Gue pengen semua ini selesai. Pengen bangun dari mimpi buruk yang rasanya makin dalam tiap harinya. Tapi ternyata, malamnya, mimpi gue jauh lebih parah dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, gue duduk di meja yang sama kayak semalam. Warungnya persis gelap. Dindingnya dari kayu tua. Dan lampunya cuma satu. Redup banget. Tapi suara sendok dan sumpit terus kedengeran. Banyak orang makan. Tapi nggak ada satupun yang ngomong. Hening. Bahkan suara nafas pun nggak ada. Gue nengok ke belakang. Pelayan-pelayannya berdiri berjajar. Ada 4 orang. Semua mukanya pucat kayak mayat. Bibirnya biru. Matanya kosong. Tapi yang paling bikin ngeri, mulut mereka setengah terbuka. Dan dari dalamnya keluar suara. Kayak desisan. Pelan. Terus menerus. Kayak ular yang lagi ngintai mangsanya. Gue pengen bangun. Pengen kabur dari mimpi itu. Tapi tubuh gue nggak bisa gerak. Tangan gue terus nyuapin mie ke mulut. Walau rasanya pahit, asin. Bahkan di mimpi pun mie itu terasa aneh. Kayak ada sesuatu yang mati di dalamnya. Gue ngeliat ke arah dapur. Di sanalah mimpi itu berubah jadi mimpi buruk beneran. Didi, dia ada di sana. Berdiri di balik tirai yang setengah robek. Bajunya masih sama kayak semalam. Tapi mukanya, matanya merah. Bukan merah biasa, tapi merah menyala. Kayak bara api. Dan senyumnya, senyum lebar yang gak manusiawi. Mulutnya penuh darah. Netes, menyusur ke dagu, ke leher, sampai ke baju. Dia ngeliat gue, senyum makin lebar. Terus dia ngomong, tapi tanpa suara. Cuma gerak bibir. Tapi entah kenapa, gue bisa ngerti. Dia bilang, 1 porsi lagi. Gue kebangun dengan jeritan. Keringat gue banjir. Baju gue basah. Kasur gue basah. Jam di dinding nunjukin jam 2:33 pagi. Gue langsung bangun. Lari ke kamar mandi. Nyalain keran. Dan cipratin muka pakai air. Gue ngaca. Mata gue merah. Sama kayak Didi. Tapi yang bikin jantung gue hampir copot. Di belakang gue, di cermin, ada bayangan pelayan warung itu. Berdiri diam. Mulutnya setengah terbuka. Gue noleh. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi waktu gue lihat cermin lagi, dia masih di sana. Gue langsung lari keluar kamar mandi. Terus duduk di kasur sambil megang kepala. Napas gue susah. Otak gue meledak. Rasanya, gue gak bisa tidur lagi malam itu. Gue sadar, kupon itu bukan cuma promosi biasa. Itu undangan. Dan gue udah nerima. Gue udah gak tahan lagi.
Pikiran gue terus diganggu mimpi-mimpi aneh. Suara-suara dari jendela. Dan perasaan kayak ada yang ngikutin tiap kali gue pulang malam. Badan gue kurus, mata gue cekung, dan tiap temen kantor ngeliat. Pasti mereka bilang, "Lo kenapa sih? Sakit?" Tapi gimana gue bisa jelasin? Masa gue bilang gue dihantui semangkuk mie ayam? Enggak ada yang bakal percaya. Akhirnya, gue mutusin satu hal yang bahkan gak pernah ada di daftar logika gue datang ke dukun. Iya, dukun. Namanya Mbah Rejo. Kata warga desa, dia udah lama tinggal di ujung desa Cempakawangi. Dekat makam tua yang udah ditelan pohon beringin gede. Gue dateng siang-siang. Biar nggak terlalu seram. Pas gue sampai, rumahnya kecil, penuh asap kemenyan, dan baunya nyengat banget. Di dalam, Mbah Rejo duduk bersila. Matanya tajam walau udah keriput. Gue cerita semuanya dari pertama kali makan, sampai suara Didi yang manggil gue tiap malam. Dia cuma dengerin. Dim, dan matanya nggak pernah lepas dari wajah gue. Pas gue selesai cerita, dia akhirnya ngomong pelan, tapi jelas banget, "Kamu udah makan dari dunia lain. Makanan itu bukan buat manusia, itu untuk mereka. Dan kamu udah nyentuh jalur yang seharusnya nggak kamu injak." Gue masih mencoba mencerna kata-katanya waktu dia lanjut. "Mereka mau kamu balik, dan satu temenmu udah nggak bisa pulang." Gue langsung ngerasa mual. Didi, gue tahu itu Didi. Dan tiba-tiba semua hal yang aneh mulai masuk akal. Mimpi tentang dapur, mata merah, pelayan yang senyum sambil berdarah. Semua itu bukan cuma bunga tidur, itu peringatan. Mbah Rejo akhirnya ngasih gue sesajen. Ada bunga 7 rupa, kemenyan, dan satu botol kecil air garam. Dia bilang gue harus mandiin diri pakai air itu sebelum matahari terbenam, dan naruh sesajen di bawah pohon jambu dekat rumah. Tapi syaratnya satu, jangan pernah makan mie ayam itu lagi. Bahkan kalau kamu mimpi, jangan sentuh, jangan cium baunya, jangan habiskan, jangan sekalipun. Gue angguk. Dalam hati gue janji, gue gak akan nyentuh mie ayam itu lagi. Bahkan kalau rasanya bisa nyelamatin hidup gue. Malamnya gue lakuin semua yang disuruh. Gue mandi air garam sampai badan gue perih. Gue taruh sesajen di bawah pohon jambu. Gue doa. Gue minta maaf. Gue minta semua ini selesai. Tapi ternyata mereka belum selesai sama gue. Karena malam itu juga, suara itu balik lagi. Gue lagi duduk di kasur. Mata masih melek karena trauma belum hilang. Waktu gue dengar sesuatu dari arah jendela kamar. "Mas, mie ayamnya udah siap. Satu porsi lagi." Ya, suara itu lembut, pelan, tapi jelas banget. Dan gue tahu suara itu suara Didi. Suara yang sama kayak waktu dia mesen mie ayam pertama kali. Nada suaranya ceria, kayak ngajak bercanda. Tapi sekarang, ada sesuatu yang dingin di baliknya. Kayak dia bukan manusia lagi. Gue nggak berani buka jendela. Gue nggak gerak. Gue cuma nutup mata, naikin bantal ke telinga, dan komat kamit baca doa sebisanya. Tapi suara itu terus manggil, malam demi malam. Kadang pelan, kadang sambil ketawa, kadang sambil nangis. Tapi kalimatnya selalu sama, satu porsi lagi. Ya, setiap hari gue makin aneh. Kadang di kantor, gue ngerasa nyium aroma mie ayam itu, padahal gue lagi duduk di ruang rapat. Kadang, pas gue lihat cermin, ada bekas kuah merah di bibir gue. Padahal gue nggak makan apa-apa. Bahkan ada satu malam, gue bangun dan lihat mangkok biru tua kosong di meja samping tempat tidur. Gue nggak inget siapa yang naruh. Gue juga nggak tahu isinya apa. Gue bener-bener nggak bisa bedain lagi mana nyata dan mana bukan. Akhirnya gue mutusin buat cerita semua ini. Nulis semuanya. Biar orang-orang tahu. Biar kalau lo suatu hari lagi jalan ke daerah sepi, atau desa yang nggak pernah lo denger sebelumnya, terus lo lihat warung mie ayam yang ramah banget, tapi harganya nggak masuk akal, lo harus waspada. Perhatiin pelayannya. Kalau mereka pucat, Tim, enggak ngomong sepatah kata pun. Kalau lo dengar suara desisan kecil dari dapur, kalau pelanggan lain duduk sambil ngunyah, pelan dan nangis, jangan duduk, jangan pesen. Dan yang paling penting, jangan pernah habiskan sampai suapan terakhir. Karena satu suapan terakhir itu cukup buat mereka narik lo sepenuhnya ke dunia mereka. Dan kalau itu kejadian, lo nggak akan pernah pulang.